let it bang, bang. Hadir di maulid ini banyak akan membawa dampak berkah positif. Maka sampai-sampai Syekh Junaid Al-Baghdadi itu dawuhaken, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, man khadara maulidur rasul wa addama qadrihi faqad faza bil iman. Artinya barang siapa orang yang hadir di maulid Rasulullah Muhammad SAW ini dan mengagungkannya, faqad faza bil iman, maka sungguh orang tersebut akan mencapai kemenangan bil iman, dengan iman. Mula dengan hadirnya Bapak Murah Ambara, mudah-mudahan seperti apa yang diaturakan Syekh Junaid Al-Baghdadi nanti akan mencapai kemenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hadir di maulid ini tiada lain untuk bagaimana kita ini mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana dawuh yang sering kita dengarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW di situ ada contoh, ada suri tauladan. Suri tauladan, contoh-contoh bagi orang yang keberadaan orang itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho Allah, tidak pandang apakah kalian ini orang muslim atau kalian ini bukan orang muslim, tapi hak orang tersebut untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak juga akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, karena memang baginda Nabi ini adalah sahibus syafaat, orang yang memiliki syafaat, orang yang diberikan kewenangan memberikan pertolongan atau syafaat. Itu hanya baginda Nabi. Maka kata Siti Aisyah ini, barang siapa orang yang cinta Allah, wa man akhabballahu fa aksara dzikrahu. Siapa orang cinta kepada Allah, maka orang tersebut akan banyak berzikir mengingat Allah. Wa samratuhu, dan adapun buahnya, an yadkurahullah bi rahmatihi. Jika Allah juga akan mengingat orang tersebut bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Wa ghufranihi, dan Allah akan memberikan pengampunan. Wa yudkhilahul jannah, dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke surga ma'a anbiya'ihi, beserta dengan nabi-nabinya Allah, wa auliyaihi, beserta dengan wali-walinya Allah. Itu orang yang cinta kepada Allah. Karena ini momen maulid, maka Siti Aisyah mengatakan, wa man akhabban nabi, siapa orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksara minas sholati alaihi, maka orang itu akan lebih banyak membaca sholawat alaihi, kepada baginda Nabi. Wa samratuhu, adapun buahnya, al-wusul, akan sampai ila syafaatihi, terhadap syafaatnya. Wa syuhbatihi, dan akan berkawan fil jannati, di surga. Ini orang yang cinta kepada Nabi. Nabi itu sahibus syafaat. Orang yang punya syafaat itu hanya Nabi. Selain Nabi, itu yang memiliki syafaat itu adalah anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yang punya syafaat
itu adalah Al-Quran. Maka dikatakan bahwasanya kalau Anda ini ada satu hadis ya, walaupun orang itu menyatakan hadis itu dari kalangan ghair ya, itu dilarang malah menyebut man adzoma maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah, dianggapnya hadis tersebut maudhu. Kalau maudhu enggak, hadis ini hanya sanadnya yang dianggap lemah sehingga masuk kategori hadis yang dhaif. Walaupun hadis dhaif, tapi kalau digunakan untuk fadhailul amal maka itu boleh. Tapi di situ bukti bahwa Nabi itu adalah shahibus syafa'ah. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahirannya? Nabi mengatakan kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Aku yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ada memang yang mengatakan. Tapi ada makalah juga yang mengatakan ikhtifal bil maulidin Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, la yahtaju bil hadisi sahih. Ini sampean catat. Merayakan hari kelahiran Nabi itu tidak butuh hadis yang sahih. Bal balik yahtaju, sebaliknya membutuhkan min qalbin sahihin, dari hati yang sahih. Itu prinsipnya. Karena apa? Karena maulid itu, ikhtifal itu merupakan sebuah ungkapan reaksi rasa cinta kepada junjungannya yang dimana diagungkan hari kelahirannya. Bergembira ria. Dan itu diperintah kok di Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan, bi fadlillahi, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan demikian, falyafrahu, maka sebaiknya bergembiralah kalian. Senang-senang, gembiralah. Nah ini kita gembira-gembira. Warek-arek tahu-tahu apa tadi rebutan ini, wis biarin dong dia bergembira. Nek sampean pengen ikut-ikutan, ya ikut-ikutan isik turah ya kan. Ya. Fal yafrahu, maka bergembiralah. Ndak usah dimarahi, wis biarin saja ngomong itu, sedang senang. Memang ini hari kan hari yaumus surur, hari napa surur bergembira, hari bunga-bunga. Fal fabidzalika fal yafrahu, maka dengan demikian bergembiralah kamu. Huwa khairum mimma yajma'un. Huwa, yang demikian itu, huwa utawi dzalik, itu lebih baik dibanding apa-apa yang telah kalian kumpulkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kalau menauladani Nabi, mentauladani Nabi itu yang paling penting itu adalah kesabarannya. Kesabarannya Nabi, dan kesabaran Nabi kalau menyamabraya dengan orang yang tidak seagama. Kita tengok Nabi. Suatu ketika Nabi ini disuruh untuk hijrah dari Makkah. Karena di Mekah sendiri suasana Nabi itu sudah diteror, sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Terutama paman Nabi Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain-lain. Sehingga Nabi itu pindah hijrah ke Taif. Saat di Taif diterima dengan baik, welcome orang-orang Taif. Tapi lama-kelamaan orang Taif memusuhinya karena khawatir perkembangan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai baginda Nabi ketika saat sholat ditimpakan kepadanya duri. Bayangkan, sampai malaikat Jibril itu marah. Ya Muhammad, perlukah gunung Uhud itu aku angkat dan aku timpakan kepadanya, kepada penduduk Taif? Apa kata Nabi? La akhina Jibril, tidak wahai saudaraku Jibril,
innahum la ya'lamun, innahum sesungguhnya mereka iku la ya'lamun tidak mengerti. Inni lam ub'atsu la'anan wala adaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus oleh Allah untuk mengadab, juga tidak diutus untuk melaknat, walakin dan tetapi aku diutus ub'atsu, aku diutus oleh Allah rahmatan memberikan kasih sayang, merahmati lil alamina terhadap alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah makanya Allah dawuh inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Aku mengutus kamu Muhammad untuk memberikan, menebarkan kasih sayang di alam semesta ini. Itulah baginda Nabi. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian hijrah ke Madinah, beliau menciptakan satu maklumat yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kebinekaan. Bineka Tunggal Ika ini ada pada zaman Majapahit. Di Makkah sana ada. Nabi mengatakan dalam maklumat Piagam Madinah, beliau mengatakan bahwasanya al-muhajirina min Quraisy wala ansaru min Yasrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Bayangkan itu. Al-muhajirina, orang-orang muhajirin, orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, min Quraisy, dari kaum Quraisy. Wal ansor, dan kaum Ansor yang di Madinah, min Yasrib, kalau dulu namanya Yasrib, sekarang Madinah. Wal nasoro, dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Wal yahud, dan orang-orang Yahudi. Innahum, sesungguhnya mereka kanu ono sapa wong kabeh itu tadi iku ummatan, umat wahidah yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira kalau udah ngumpul begini hadirnya Aji Ngurah Ambara dan Pak Lengah Yasser bersama-sama kita, ini sudah tidak mengingkari keberadaan Islam, bahwasanya innahum ummatan wahidah, sebenarnya kita ini adalah umat yang satu. Soal agamanya berbeda, sudah ada marginnya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu apa yang Anda laksanakan, ya monggo. Bagi kami apa yang kami laksanakan, itu adalah bagi kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan mbok menawa kan, mbok menawa hadirnya beliau ini, dengan hadir ini setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan hidayah, hak lo ya, mendapatkan hidayah. Tapi kalau syafaat, yang bisa memberikan syafaat hanya baginda Nabi Muhammad SAW, tidak menutup kemungkinan dengan adanya syafaatnya baginda Nabi, apakah itu di akhirat nanti maupun di dunia ini, bisa juga Bapak Ngurah Ambara ini dengan kita tawasul lantaran baginda Nabi, beliau bisa terpilih menjadi wali kota. Itu bisa. Saya ini teringat dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu jelas-jelas orang yang sudah divonis neraka karena memusuhi Nabi. Tapi yang namanya Abu Lahab masih mendapatkan syafaatnya Nabi, karena di setiap hari Senin takhfiful adab, diringankan siksanya, disebabkan karena Abu Lahab itu pernah merasa senang, pernah bergembira ria atas lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saking senengnya Abu Lahab membebaskan Suwaibah sebagai budaknya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang namanya syafaat.
Karena syafaat niku namung saged nek nabi tok sing gadah syafaat. Kemudian selain itu adalah anak. Anak itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Lalu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang biasa membaca Al-Qur'an. Lainnya tiga itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Termasuk putri Nabi sendiri. Apalagi duriah Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau atas ilmunya bisa memberikan keberkahannya terhadap khalayak lain. Tapi kalau syafaat itu hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an, kemudian putra. Ada satu hadis yang penting kita tahu. Nabi mengajarkan adibu auladakum bisalasi khisalin. Ajarilah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu sekalian, yaitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintainya? Cara yang kita mencintai baginda Nabi adalah fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, wajtinabu dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Dilarang maksiat, dilarang mencaci, dilarang memaki, itu yang kita hindari. Apa yang diperintahkan? Diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, dan banyak lain perintah-perintah yang wajib. Maka di situ kita adalah menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, didilah anakmu itu hubbi ahli baiti, cinta kepada ahlu bait. Siapa itu ahlu bait? Ini sampean perhatikan. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti, siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahlul bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu. Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan. Itu dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Nah, ini saya supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama, beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait. Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu. Karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi itu, kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua ini, maka daripada itu
Banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan. Bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur. Ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada yang saya dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau menuju tanggal 30 September kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin. Tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat, dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja saya mengatakan tadi, bahkannya didiklah anak kalian. Yang pertama cinta kepada Nabi kamu sekalian, yang kedua cinta kepada Ahlul Bait, yang ketiga didiklah anak kalian iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Kalau anak kalian Anda didik mengerti tentang Al-Quran dan isinya, maka akan tertanam pada dirinya yang pertama akan mencintai Allah sebagai Tuhannya, dinul Islam sebagai agamanya, dan orang-orang yang beriman sebagai saudaranya, dan negara yang ada yang ditempati ini adalah sebagai tempat kecintaannya,
sebagai manifestasi hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu adalah bagian dari iman. Dan di dalam negeri ini terdiri dari berbanyak komunitas. Dan kita harus sadar, tidak akan mungkin Anda ini akan mengislamkan orang seluruh Indonesia itu Anda. Kita harus sadar, itu sunatullah. Sampainya mereka ini, apakah mereka itu memiliki agama masing-masing, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda jangan sekali-kali berdiri bak seperti Tuhan, gampang menghakimi orang, menjustifikasi orang. Jangan bersikap seperti itu. Bersikaplah yang dulu ilal ummah bi aini rahmah. Itu prinsip NU. NU itu prinsipnya yang dulu ilal ummah bi aini rahmah. Memandang umat, memandang orang bi aini rahmah dengan mata kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, kata Nabi, salasun man kunna fihi hisaban yasiron wa adkhalahul jannah. Ada 3 golongan yang besok 3 golongan itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Setelah dihisab diperhitungkan dengan ringan wa adkhalahul jannah, mereka itu akan dimasukkan ke surga. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, tu'ti man kharamaka. Berilah orang yang tidak mau memberi. Apabila ada orang yang bakhil, tidak mau memberi, jangan dibalas dengan kebakhilan. Beri dia. Berilah dia. Ini perintah Nabi. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamaka. Maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Maafkanlah orang yang telah menganiaya. Contohnya kalian punya usaha. Punya usaha di tempat usaha, dan tempat usaha kamu ini kontrak. Dan usaha Anda maju. Di tengah-tengah maju itu tahu-tahu sama orang yang punya tempat tidak diperpanjang. Kira-kira menyakitkan enggak? Menyakitkan enggak? Menyakitkan. Diperpanjang tapi dengan berlipat ganda. Biasanya cuma 1 tahun 5 juta. Tahu-tahu diperpanjang, suruh memperpanjang tapi harus 25 juta. Nggih. Kalau enggak diperpanjang. Ini sakit. Itu sakit sekali rasanya. Itu kalau orang kasihan muger atau orang mangir rogo jampi disantet orang kayak gini nih. Iya, saking sakit hati. Itu tidak boleh sama Islam. Ojo koyok ngono, jangan kayak gitu. Tetap dimaafkan. Walaupun sampean itu ketika tidak diperpanjang, orang Surabaya dengan berjalan boleh hancur. Itu kata orang Surabaya. Kalau orang Banyuwangi sama leren keleng itu orang Banyuwangi. Itu maafkan dia. Walaupun dia dalam kondisi telah menganiaya Anda. Ini ajaran Rasulullah. Wa ta'fu amman dzalamaka. Wa ta'fu, dan hendaklah kalian memaafkan amman dari orang dzalamaka yang orang tersebut telah menganiayamu. Lalu yang ketiga, wa tasilu amman qata'aka. Sambunglah orang yang telah memutuskan hubungan persaudaraan dengan kalian. Dulu bersahabat baik, ya, bisnis bareng, ya namanya bisnis kadang-kadang ya ada apa kekurangannya. Biasanya dalam bisnis itu yang membuat pisah ini pembagian hasil yang tidak merata. Padahal dapat untung 4 juta, seharusnya dibagi 2 juta, 2 juta. Tapi ternyata mengakunya ini cuma habis untung 1 juta, ya kamu 500. Dan dia sendiri kan 3,5. Pada akhirnya ngerti. Nah ini akhirnya menjadi putus hubungan. Ada lagi
putus hubungan silaturahim ini biasanya kalau saudara ini dipermasalahkan karena masalah warisan. Kenapa Pak? Warisan. Warisan ini bisa menjauhkan hubungan antara kakak dan adik, disebabkan karena tidak adilnya dalam membagi warisan. Dan itu terjadi banyak sekali. Kasus warisan ini menjadi tali hubungan silaturahim putus. Nabi mengatakan, watasilu amman qata'aka, sambunglah hubungan dengan orang yang telah memutuskan hubungan silaturahim. Kehadiran maulid kita ini tidak lain juga adalah substansi kita hadir di acara maulid ini adalah salah satunya adalah menyambung hubungan silaturahim, hubungan tali kasih sayang. Apalagi hadir juga di tengah-tengah kita yang ke depan ini enggak kampanye, ini enggak kampanye ya, hanya ya tadi itu memang Pak Ngurah Ambara ini perlu kita dukung karena kita perlu suasana baru ke depan. Ada orang saya ya Mas Zulfikar, ini satu-satunya wakil kita sebagai muslim yang ada di DPR di Bali, di Provinsi Bali. Mudah-mudahan kedepannya ini betul-betul bisa membawa visi mewakili kita sehingga ada kontribusi kepada kita semuanya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi'u ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri syarif sya'ril asma'i wa sifati wa ala washabihi wa sallim. Allahumma shalli alfu alfi salawatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah, alaika ya silana safa'atahu bi izzatika wa jalilika. Allahumma ya katsiran nawali wa ya daimal wisali wa ya khasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khal ya mubdi'an bila mithalin wa ya baqi bila zawalin najjina minal kufri wad dhalali bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astaghisna ya ghiyasal mustaghisin. Allahumma aghisna ya Allah, aghisna ya Allah, aghisna ya Allah ya ghiyasal mustaghisin. Ilahana anta ta'lamu ma ya'malu minadh zalimi bi ibadika wa imaika fa aghisna ya ghiyasal mustaghisin. Ya Rabbana in kunna ibadika haqqan fa aghisna ya ghiyasal mustaghisin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Karim ya Rahim ikfina syarradh zalimin. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwata illa billah. Ma sya Allah kullu ni'mati minallah. Ma sya Allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Ma sya Allah la asina yawma illallah. Iqsimna fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kun fayakun. Ma sya Allah qadiran abadan abada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikianlah kurang lebihnya kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.